kecewa sama suami. Kenapa sifat suaminya saya seperti perempuan, judes, berbalik saya seperti laki-laki, selalu ngalah, nggak bisa ngambek, nggak bisa marah. Kan mungkin ya si istri nih karena ekstrovert, dapat suami kan introvert. Kan begitu kan pasangannya kan, soulmate-nya kan ekstrovert dapat introvert, introvert dapat ekstrovert. Nah, bisa jadi suaminya ini wataknya yang introvert, yang betul-betul orang melankolis, ya. Melankolis itu karena selalu mau rapi, selalu mau detil, perasa, peka, jadi seolah-olah kayak perempuan. Seolah-olah, karena ngambekan, ya. Nah, sekarang coba perhatikan dia punya bahasa kasihnya apa. Mungkin bahasa kasihnya adalah ya waktu yang bersama, karena orang melankolis kan gitu. Dia kepengen selalu ditemani istrinya, walaupun istrinya ada di samping, walaupun dia ngomel yang gitu, ya udah kita diem aja, kita baca istighfar, terus baca salawat dalam hati kita, ya, atau dalam benak kita, dalam kolbu kita, dan yang memohon pada Allah, ya Allah, saya maafkan suamiku, ya Allah, fulan bin fulan ini, ya Allah, ampuni dia, ya Allah, dia bawel banget, ya Allah, padahal saya udah sabar, saya udah nggak ngambekan, dia begini. Lakukan seperti itu. Ya, kenapa? Karena pada saat kita berdialog pada Allah, ya, kita memaafkan dan kemudian memohonkan ampun, itu insya Allah Allah akan turun, ya, akan turun barokahnya, akan turun hidayahnya, akan turun juga rahmatnya pada sang suami, ya. Jadi kalau bisa lihat ini karena watak, ya, karena watak. Oke, nah karena watak laki-laki yang melankolis itu karena mau detil. Ya, mau detil, mau rapi, dan dia juga orang yang istilahnya ya, terlalu serius, ya. Laki-laki yang introvert atau yang melankolis terlalu serius, ya. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi, karena ini jodoh, karena ini soulmate, asal tidak kena KDRT dipukul, sudah bertahanlah, ya. Terus banyak belajar, insya Allah dengan banyak belajar tambah bijaksana. Oke? Oke. Next. Kurnia Widyati Putri, Bu Aisyah, apakah benar di umur 40-an laki-laki mengalami puber sehingga ingin dimanja terus? Puber itu kan istilah saja ya, istilah orang-orang ya. Tapi yang pasti adalah di atas 40-an atau malah 50-an ke atas, laki-laki hormon testosteronnya berkurang. Ya, jadi di setiap manusia ini, baik laki-laki sama perempuan, ada hormon laki-laki dan ada hormon perempuannya. Ya, kita juga yang perempuan ada hormon perempuan kita dan ada hormon laki-laki kita. Ya, hormon perempuan itu estrogen, hormon laki-laki kan testosteron. Di kita perempuan ini kita juga punya hormon testosteron di benak kita ini. Ya, dia ada di kelenjar adrenal dan ada juga di ovarium. Cuman nggak banyak kalau perempuan. Ya, katakanlah kalau misalnya itu oli atau air ya, dan katakanlah itu komposisinya 100 liter oli ya. Hormon ini oli ya. Pada perempuan, hormon estrogen progesteronnya katakanlah 80 liter. Ya, 80 sampai 90 liter. Testosteronnya, hormon laki-lakinya 10 liter sampai 20 liter. Seperti gitu. Yang perempuan introvert, testosteronnya 10 liter. Perempuan ekstrovert, testosteronnya 20 liter. Makanya agak kayak laki-laki aja gitu ya. Nah, laki-laki juga begitu. Dia, kalau hormon itu oli dan 100 liter komposisinya, ya, hormon laki-laki mereka 80 liter sampai 90 liter. Hormon perempuan mereka 10 liter sampai 20 liter. Laki-laki yang ekstrovert, hormon perempuannya 10 liter. Laki-laki yang introvert, hormon perempuannya 20 liter. Nah, pada saat laki-laki usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas, testosteronnya turun. Ya, testosteron turun tapi nggak habis, turun. Nah, berarti hormon perempuannya jadi semakin banyak komposisinya. Yang harusnya hormon laki-lakinya 80 liter mulai turun menjadi 70 liter atau 60 liter. Maka hormon perempuan kan naik kan? Ya, nah karena naik itulah maka laki-laki di atas 40 sudah mulai punya perasaan yang lebih tenang sebetulnya, lebih kepengen disayang, lebih kepengen dimanja, lebih kepengen diperhatikan, ya, lebih kepengen dipeluk. Kalau apalagi kalau dia bahasa kasihnya sentuhan fisik, lebih kepengen ditemenin, lebih kepengen didengerin apa yang dia omongin, ya. Kenapa? Karena disitulah laki-laki karena testosteronnya sudah mulai turun, agresivitasnya menurun. Ya, tapi dia selalu ingin mengajari kita atau selalu ingin ngasih nasihat, selalu ingin ngasih arahan. Jadi tolong difahami, ya. Puber pada kedua itu ada istilah saja itu, istilah saja. Tapi kalau dari sisi neurohormonal ya, itu terjadi yang seperti yang tadi bisa jelaskan, ya. Oke, jadi pahami aja itu dan mulai ikuti saja. Mulai tuh, ya kadang-kadang kan jadinya kalau dulu waktu hormon testosteronnya banyak kan pakai baju apa aja biasa kan. Nah sekarang udah 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas pengen pakai yang cakep, yang ganteng gitu kan. Yang tadinya nggak mau pakai minyak wangi jadi pakai minyak wangi. Karena mereka kayak perempuan gitu kan.
estrogen progesteronnya agak banyak ya. Jadi fahami aja dan tambah sayang sama dia dan tidak dijauhi, karena semakin dijauhi makin nanti ada hal-hal yang berbahaya. Oke, lagi. Mbak Edwina Pertiwi, Assalamualaikum Bu Aisyah. Waalaikumsalam. Saya belum menikah, jadi saya tanya secara umum saja ya, kenapa laki-laki selalu ingin diperlakukan seperti raja dimanapun dia berada? Alasannya kenapa ya? Oh iya, laki-laki kan punya hipotalamus. Kalau Mbak Edwina sering dengar seminarnya Bu Isa, ya, otak laki-laki dan perempuan ada hipotalamus kan di bagian tengah sini, dalam sini bentuknya segitiga. Nah, hipotalamus laki-laki lebih lebar. Selebar apa? 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Nah, fungsi hipotalamus salah satunya adalah menjaga keamanan. Jadi laki-laki itu menjaga keamanannya lebih jago dari perempuan. Makanya laki-laki itu melindungi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Nah, karena sebagai pelindung, dia pencari nafkah secara bawah sadarnya ini ya, menjemput nafkah untuk keluarganya, maka dia harus dibagikan raja. Ya. Maksudnya raja itu tadi, waktu baru datang, laki-laki kan capek nih dari luar. Walaupun gak tahu nih, barangkali juga kerjaannya di kantor juga biasa-biasa aja, tapi laki-laki sampai rumah tuh capek, ya. Dan dia seperti maunya nggak bisa ngerjain apa-apa, duduk manis, ya, nonton TV, kemudian kita ambilin minum, ambilin apa makanan, ya, itu yang nampaknya seperti raja, ya. Tapi karena kita menghargai hipotalamusnya yang lebar tadi sebagai penjaga diri kita sebagai istri, penjaga anak-anaknya, ya, menjaga keamanan rumah, menjaga keamanan ekonomi, menjaga keamanan kesehatan, maka dia tuh capek. Walaupun kerjanya mungkin nggak berat, lebih berat mungkin istrinya. Ya, maka sampai di rumah biarkan ya dia jadi raja, nggak apa-apa ya. Yang penting kan dia nggak rajanya tidak zolim, tidak lalim gitu ya. Rajanya tapi yang alim, yang penuh ilmu. Nah itu beda lagi tuh. Jadi kalau laki-laki sebagai raja, tapi dia juga tahu bahwa raja bukan hanya merintah, tapi raja juga melayani. Nah itu baru keren ya. Mbak Edwina doa dapat suami yang kayak raja, tapi raja yang melayani. Oke? Oke. Next. Siapa nih? Agusna bundanya nyasa. Oh, gimana nih bacanya ya? Flashback dulu waktu masih sama-sama kerja, malah saya yang begitu dok, ekspresi wajah rata dan malas bersuara, sedangkan suami yang wajahnya berekspresi dan keluar suara. Nah, ini watak ini. Bisa jadi ya istrinya yang pemikir tadi, yang introvert, yang nggak banyak ngomong. Suami yang wataknya ekstrovert, yang spontan, yang dia seneng, ya, dia bisa mengekspresikan, itu watak. Itu watak, tapi tidak bisa juga setiap hari, percaya deh ya. Kalau sampai dia setiap hari begitu, berarti itu luar biasa suami Anda ya, luar biasa berupaya untuk menyenangkan istrinya. Bisa jadi karena dia belajar agama yang baik, bahwa kalau istrinya datang disambut. Tapi tolonglah sekarang ya, fahami dan sebisanya ya, coba perempuan yang istri yang lebih cheer pada saat menyambut suami ya. Oke? Nah kurang lebih kayak gitu. Oke.